mau jadi brengsek yang baik di sosial media, suatu saat akan terbongkar gitu loh. Kalau kalian tuh sebenarnya brengseknya itu akan ketahuan gitu loh. Lebih gampang mana sih bangun personal branding atau company branding? Jauh lebih gampang membangun personal branding dong. Kenapa? Let's say nih, kamu buat bisnis F&B. Orang-orang awal-awal temen-temen beli, itu pertama kali benar company brandingmu. Kamu buat cookies tuh enak banget. Bukan. Karena apa? Mereka ngelarisin kamu sebagai ownernya yang buat bisnisnya. Dan memang nyatanya orang-orang tuh lebih gampang buat inget sesama manusia dibanding inget company-mu. Karena setiap hari kita ngeliat banyak banget perusahaan dan bingung, dan kadang itu kita nggak peduli gitu loh. Sedikit lah orang yang peduli sama perusahaan. Pendekatannya lebih gampang masuk tuh lewat personal branding gitu. Dan hal ini juga dipakai loh sama artis-artis influencer. Makanya kan mereka buat naikin dulu ya namanya mereka. Dinaikin, baru nanti mereka buat perusahaan. Apapun itulah, F&B atau apapun. Gameplannya selalu kayak gitu. Makanya lebih mudah buat personal branding, baru company branding tuh ngikutin. Dan nggak jarang personal branding outshine company brandingnya. Next question itu. Langsung ya. Heeh. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Fern. Gimana sih cara bangun personal branding yang otentik, yang bukan di fake gitu personal brandingnya? Nah itu jawabannya sebenarnya nggak ada. Kita bahas aja ya, namanya personal branding. Personal, sendiri, diri kita sendiri. Personal branding kalau kita ngomong di konten bisa banget, di manipulasi tuh bisa banget. Orang kalau di video tuh bisa jadi orang lain. Tapi nggak akan terus-menerus. Karena prinsipnya nggak ada yang tersembunyi dalam muka bumi ini. Ya, kalian mau jadi brengsek yang baik di sosial media, suatu saat akan terbongkar gitu loh. Kalau kalian tuh sebenarnya brengseknya itu akan ketahuan gitu loh. Karakter yang kalian mainin itu akan ketahuan. Jadi caranya adalah develop diri kalian sendiri sebagai manusia. Dan seringkali kita tuh sering banget terjebak ya ketika develop personal branding atau starting personal branding. Kita kan pasti punya role model. Seringkali kita terlalu ngikutin mereka, ya. Itu dilema yang sering dialamin. Solusinya gimana ngelawan itu? Ya belajar mengenali diri kalian sendiri, jadilah diri kalian. Memang kita nggak bisa pungkiri ada influencer yang hari ini berdampak buat hidup kalian, tapi ya balik lagi, adalah Melvin, kalian adalah kalian, jadi tentukan diri kalian sendiri gitu loh. Next question boleh? Oke, next question. Sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha muda gitu ya, seberapa penting atau berdampaknya personal branding bagi bisnis kita? Personal branding tuh berdampak, Paul. Ya, kayak tadi aku bilang, ketika awal-awal kita mulai bisnis itu selalu dari personal branding. Di Odo sendiri kita dapat klien ya kan, awal-awal kan gara-gara kita punya masing-masing personal value kan. Kita punya masing-masing orang-orang kenalan kita, mereka lihat Melvin bisa konten, Melvin bisa apa. Ya udah coba deh. Awal-awal mulai kayak gitu dan dampaknya besar-besar. Kita dapat beberapa klien itu kan dari personal branding sebenarnya. Atau bahkan rata-rata, apalagi kalau kalian main di jasa ya, rata-rata klien itu dapat gara-gara personal branding. Kalau di sektor jasa itu referral sangat kuat banget. Dan sedikit cerita ya, personal branding juga biasanya tuh nggak tentang angka. Aku nih ngonten di TikTok dikit, ya followers Instagram ya dikit, isinya cuma orang-orang kenalan doang. Tapi bisa dapat sekitar 10 klien lah dari situ. Ada yang bener-bener direct aku nggak kenal, ada yang benar-benar kenal terus karena Melvin konten, yaudah deh aku pakai agensinya. Ada yang kayak gitu. Jadi dampaknya tuh besar gitu. Oke, next question. Next. Gimana cara introvert itu bisa bangun personal branding? Kan capek tuh ngomong sama orang. Gimana tuh caranya? Ini yang sering orang tanya ya. Introvert buat personal branding. Nah, channelingnya itu kan nggak harus selalu buat konten video, talking head video kayak gini kan. Nggak harus kita ngobrol kayak gini kan. Ya kan? Dan orang introvert itu kan nggak bener-bener aku tidak mau bertemu manusia kan, nggak separah itulah. Mungkin kalau memang mereka capek nggak bisa ngomong di depan kamera kayak gini, mereka bisa tuangin dalam apa? Mungkin bentuk teks, atau mungkin kalau mereka seorang artis ya dalam bentuk karyanya mereka dari teks. Mereka komunikasinya lewat teks aja. Balik lagi, prinsipnya adalah jadilah orang bervalue kan. Value-mu kan nggak selalu kamu bisa ngomong. Kan kita lahir nge-spawn nih beda-beda. Tuhan kasih kita talenta kan beda-beda. Ada yang bisa ngomong, ada yang bisa gambar, ada yang jago dalam perangkai kata-kata. Nah, pakailah value itu untuk menjalankan personal branding kalian. Seringkali juga orang-orang tuh salah. Personal branding equals konten. Nggak juga. Balik lagi, kata personal branding, personal, it's about you. Itu tentang kita, tentang Melvin, tentang kalian. Ya kan? Jadi nggak selalu harus konten, kalian membawa diri aja ke masyarakat di lingkungan kalian ada. Misalnya kalian mahasiswa nih, kalian punya jasa lah, kayak aku nih, agency.
Kalian membawa diri aja, ngonten, rekam, tanpa disengaja, orang-orang tuh nanti jadi inget, oh iya ya, Malvern sukanya ngerekam, udah jadi panitia ini, duit masuk. Kan tujuan kalian buat personal branding itu kan sebenarnya, dapat duit kan, ending-endingnya duit kan. Hal-hal kayak gitu sebenarnya penjelasan dari personal branding yang sering content creator tuh nggak bahas gitu loh. Lalu diajarinnya ngonten. Nggak juga, kalian membawa diri juga. Pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya, Oke, ngomong soal konten ya, misalnya kita ngomong konten itu kan berbicara soal membagikan value, bener ya? Nah, sebagai kita nih, mungkin kita masih muda, kita masih belum percaya diri nih sama value kita. Tapi kita interest, kita pengen coba konten. Sebenarnya yang penting itu gimana sih? Apa kita sambil jalan, atau kita tingkatin value dulu, atau kita ngonten dulu gitu? Nggak ada value-nya misalnya. balik lagi ya, kita lagi bahas personal branding ya, jalan dulu aja. Karena personal branding juga sebenarnya development gitu loh. Development perkembangan diri dari seseorang. Gak mungkin kita pertama kali konten langsung hasilnya bagus, studio kayak gitu kan. Perlu yang namanya reiterasi. Itu pentingnya kayak gitu. Sama juga ketika kita konten, itu ya kita harus berkembang gitu. Jangan takut juga gagal atau blunder. Ya seringkali orang ngomong kalau kita blunder, kita kena kontroversi. Kita blunder nih buat permasalahan. It's the end of the career. No, itu enggak. Ambil contoh YouTuber luar, Logan Paul. Kontroversi banyak, tapi dia juga menanggapi dengan banyak. Sampai sekarang masih relevan namanya. Itu pinter tuh. Personal branding tuh pengembangan diri. Bagaimana kamu yang dulunya 0 mungkin value-nya jadi 100, jadi 1000, itu juga bisa. Makanya mulai aja dulu. Nah, tapi pertanyaannya ada nggak yang nonton? Pentingnya kita evaluasi dan iterasi. Gitu. Habis. Pertanyaan habis. Udah nggak Oke, kepikir see you lagi. next week ya. Kita setiap Jumat akan konten. Ini akan diupload ke YouTube. Harapannya Ordos dapat klien. Malvern sama Galen bisa makan enak ya.